Nama saya Azratila Yasmin, NPM 1984000149. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hak terkait. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta. Hak cipta yang merupakan hak eksekutif bagi pelaku petunjuk, seperti tertulis pada pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait. Yang dimaksud sebagai produk hak terkait adalah setiap hasil karya yang berupa karya petunjuk, karya rekaman, atau karya siaran. Berbeda dengan hak cipta, pihak yang diberikan hak cipta disebutkan secara tulis pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Undang-Undang. Pihak ini meliputi pelaku petunjuk, lembaga penyiaran berupa karya petunjuk atau karya rekaman. Berbeda dengan hak cipta yang diberikan hak terkait disebutkan secara tertulis pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Perkenalkan, nama saya Bafu Amal Tatarigan, NPM 1984000129. Tanpa adanya sanksi pidana penjara yang maksimal atau kurungan penjara, para pelaku tidak mempunyai efek jera untuk melakukan tindakan atau perbuatan tersebut. Negara Indonesia menetapkan perlindungan hak cipta diberikan pada ciptaan yang bersifat pribadi dengan memenuhi persyaratan keaslian, berdasarkan kemampuan pemikiran, imajinasi, kreativitas, dan dalam bentuk yang khas. Perlindungan hukum dalam hak cipta dibedakan menjadi dua macam. Perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum preventif atau mencegah, dan perlindungan hukum yang represif atau menekan. Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum sesuatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Terima kasih. Selamat sore, perkenalkan nama saya Berlan Rumapea, NPM 198400123. Dalam hubungan kepemilikan hak cipta, hukum bertindak dan menjamin pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu, dan jika perlu dengan bantuan negara untuk menegakkan hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah merupakan kepentingan pemilik hak cipta baik secara individu maupun secara kelompok sebagai subjek hak. Untuk membatasi penonjolan individu, hukum memberi jaminan supaya tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat dan menjamin suatu ciptaan yang tercermin dalam sistem hak atas kekayaan intelektual yang berkembang saat ini, dengan menyeimbangkan antara dua kepentingan, yaitu kepentingan pemilik hak cipta dan kepentingan masyarakat umum. Mekanisme penyidikan terhadap pelanggaran hak cipta industri kreatif atas pembajakan musik dan lagu dalam kepingan video compact disc, digital video disc. Pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta ini tidak terbatas pada subjek hukum orang perorangan, tapi juga subjek hukum bukan orang. Bahkan badan hukum tersebut sudah membentuk sindikat yang sangat luas dan cermat. Karena itu, kejahatan terhadap hak cipta sering pula dikategorikan sebagai kejahatan terorganisir. Hal ini mengingat subjek pelaku kejahatan terhadap pelanggaran hak cipta, khususnya terhadap sektor industri kreatif tentang pembajakan lagu dan musik ataupun film dalam bentuk kepingan video compact disc. Bajakan dengan cara perdagangan ini dilakukan dengan proses yang rapi dan mengikuti sertakan entitas atau satuan yang terputus. Saya Aufa Aprila Nuhmin, NPM 198400073. Kewenangan tugas pejabat pegawai negeri sipil tingkat wilayah meliputi wilayah hukum yang bersangkutan. Sedangkan di tingkat Direktorat Jenderal Hak Cipta Nasional, surat perintah diberikan pihak Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual. Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pegawai negeri sipil mempunyai kewajiban 4 hal.
Yang pertama, memberitahu kepada penyidik umum dan pejabat polisi negara tentang dimulainya sebuah penyidikan. Yang kedua, memberitahu kepolisian tentang perkembangan yang dilakukan. Yang ketiga, meminta petunjuk kepada penyidik kepolisian. Yang keempat, memberitahu penuntut umum apabila penyidikan akan dihentikan karena alasan tertentu yang diberi atau dibenarkan oleh hukum. Pejabat pegawai negeri sipil diberi kewajiban atau wewenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan berdasarkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Tahun 1992 Pidana Indonesia mengatur hal tersebut. Artinya, penyidikan pelanggaran hak cipta atau pembajakan video, digital video disk dapat dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil untuk kewenangan dan penangkapan. Kepolisian Republik Indonesia serta pejabat pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 7 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun dalam hal Pasal 110 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan tentang kewenangan penyidikan, khususnya penyidikan pejabat pegawai negeri sipil, yakni melakukan pemeriksaan, pencatatan, dan meminta para ahli. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sevina Sonia Zaluku, NPM 198400079. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh penyidikan tindak pidana hak cipta, faktor internal dan eksternal. Yang ketiga yaitu faktor sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini masih sangat minim sehingga menghambat proses penyidikan tindak pidana hak cipta. Yang keempat, faktor masyarakat. Faktor masyarakat sebagai konsumen dari produk hak cipta bajakan yang masih menggunakan produk-produk bajakan. Maka hal ini telah menjadikan semakin maraknya pelanggaran hak cipta. Yang kelima, faktor budaya organisasi. Budaya organisasi seringkali juga menjadi salah satu faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana hak cipta sehingga upaya penegakan hukum tindak pidana hak cipta menjadi tidak terwujud dengan baik. Sekian hasil dari pemaparan materi kami. Terima kasih.